Madrasah Tiga Batu berada di negeri yang makmur, indah elok dan penuh pesona, aman damai makmur sejahtera. Madrasah Tiga Batu membina manusia yang jujur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita lihat dulu di sekeliling kita. Apakah ada sampah? Bagaimana? Enggak. Nah, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, silakan berdoa dipimpin oleh Aisyah. Kepada Nanda Aisyah, dipersilakan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, Allah mudahkan dan telah dilapangkan hati kita untuk menerima pelajaran pada siang hari ini. Kemudian sebelum itu Ibu akan mengambil absen. Apakah ada anak Ibu yang tidak hadir? Tidak. Ada semua. Alhamdulillah. Kira-kira ini semua ya. Masih ingat nggak apa pelajaran kita kemarin? Tentang tumbuhan. Nah, apa saja tuh? Pemanfaatan daging kurban. Nah, coba Kesia. Nah, nanti anak Ibu ada menghafal pelajaran minggu kemarin. Baiklah. Pada materi hari ini kita masuk lagi kepada yaitu mengenai akikah. Tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu apa tujuan pelajaran kita pada hari ini. Karena bagaimana? Nah, tujuan pelajaran kita pada hari ini diharapkan nantinya setelah anak Ibu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, Ibu harapkan nantinya anak Ibu bisa menguraikan pengertian dan hukum akikah. Nah, kemudian yang kedua, menentukan jenis dan syarat hewan yang bisa dijadikan akikah. Kemudian yang ketiga, menganalisis waktu dan hikmah akikah. Nah, sebelumnya Ibu akan membagi kelompok. Nah, yang mana kelompok ini akan membahas 3 poin ini. Yang pertama tentang pengertian dan hukum akikah, yang dibagi kepada kelompok 1. Anak Ibu Kesia dengan Nur Afifah. Kemudian kelompok 2 mengenai jenis dasar hewan akikah, yaitu Aisyah dengan Delvi. Yang ketiga yaitu mengenai waktu dan hikmah akikah, Imin dengan Latifah. Nah, baiklah anak Ibu, silakan perhatikan gambar ini. Nah, apa yang ada di benak anak Ibu tentang ini? Yang pertama, ini seekor apa nih? Apa namanya? Kambing. Kambing, betul. Kemudian ini, apa ini? Bayi. Bayi itu lagi dewasa kan? Hah? Rambutnya digunting pintar. Ini merupakan tata cara pelaksanaan akikah. Karena Ibu, ini ada sebuah video yang akan ditayangkan. Silakan perhatikan. Ketika Nabi Ismail berusia 13 tahun dan Nabi
Ibrahim 96 tahun. Atas dasar wahyu Allah, Nabi Ibrahim menyebut Nabi Ismail menyembelih seekor kambing yang dipertalakannya sebagai penebusan terhadap diri Ismail, akikah. Domba yang disembelih merupakan yang terbaik. Pada saat yang sama, Nabi Ismail pingsan. Akikah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti sebagai penyembelihan terhadap hewan kambing atau domba sebagai tanda rasa syukur orang tua atas kelahiran anaknya. Dahulu, ada kami pada masa jahiliyah jika salah seorang di antara kami melahirkan anak, maka ia menyembelih kambing kemudian menyembelih kepalanya dengan darah kambing itu. Setelah Allah menghadirkan Islam, kami menyembelih kambing, mencukur, membunuh kepala sang bayi, dan melumurinya menggunakan minyak bayi. Hadits Abu Dawud dari Buraidah. Ketika Islam sudah memasuki masyarakat Arab, Nabi Muhammad SAW datang sebagai pembawa wahyu dari Allah Ta'ala untuk menyempurnakan ibadah akikah. Akikah yang tadinya hanya dilakukan untuk seorang anak laki-laki yang baru lahir, kini anak perempuan yang baru lahir boleh melakukan akikah. Jika mampu akikah untuk anak laki-laki, maka dapat menyembelih 2 ekor kambing. Bagi anak laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing dan bagi anak perempuan disembelihkan 1 ekor. Daging kambing atau domba yang sudah disembelih akan dibagikan kepada saudara, kerabat, dan tetangga seperti halnya membagikan daging kurban saat Idul Adha. Bedanya adalah daging akikah dibagikan saat sedang matang, tetapi kalau daging kurban dibagikan saat masih mentah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, senangnya 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Ia dimasak tanpa mematahkan tulangnya, lalu dimakan oleh keluarganya dan disedekahkan pada hari ke-7. Hadits Al-Baihaqi. Keluarganya memiliki hajat pun disunahkan untuk mengonsumsi daging hasil akikah. Daging yang hendak diberikan kepada tetangga dan fakir miskin adalah 1/3 dari hasil sembelihan. Nah, itulah video tentang prosesi akikah, mulai dari penyembelihannya, kemudian keberduanya, kemudian bagaimana atau berupa apa yang akan kita berikan kepada orang, berupa daging, masakan, atau mentah. Nah, baiklah Bapak Ibu, silakan dibuka buku paketnya, kemudian sesuai kelompok silakan dikerjakan dan diskusikan masing-masing kelompok, yaitu mengenai tentang pengertian dan hukum akikah, yang kedua tentang jenis dasar hewan akikah, yang ketiga waktu dan hikmah akikah. Nah, itu waktu 5 menit untuk bisa mendiskusikan masing-masing kelompok. Silakan dikerjakan. Silakan dipresentasikan masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu mengenai pengertian dan hukum akikah. Nah, yang lain silakan menyimak. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan diajukan pertanyaan nantinya. Silakan, ada yang ditanyakan? Nah, silakan kelompok 1. Apakah boleh menanyakan seorang anak selain Gimana jawabannya? Bisa jawab kelompok 1? Boleh, tapi kalau sampai itu nah, jadi apakah boleh kita mengakikahkan diri kita setelah besar atau lebih dari
waktu yang ditentukan? Boleh. Karena yang disunahkan itu pada hari ke-7, hari ke-14, dan hari ke-21. Itu sunnah. Tapi kalau lewat dari itu boleh. Nah, ada lagi? Nah, kasih tepuk tangan kepada kelompok 1. Baiklah, masuk lagi kepada kelompok 2, yaitu mengenai jenis dan syarat hewan akikah. Jenis dan syarat hewan akikah. Untuk laki-laki 2 ekor, untuk perempuan 1 ekor. Syaratnya sama dengan binatang yang dipotong. Nah, sudah. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kita hasil diskusi dari kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan? Nah, silakan kelompok 1. Apa perbedaan antara pembagian daging kurban dengan akikah? Nah, bisa jawab kelompok 2. Nah, silakan. Kalau pada daging kurban disunahkan menyediakan sebelum dimasak, sedangkan daging akikah sesudah dimasak. Nah, betul. Nah, paham kelompok 1. Kalau daging kurban kita memberikan kepada orang yaitu berupa daging mentah. Sedangkan kalau daging akikah itu sudah dimasak, baru kita sedekahkan kepada orang. Nah, lanjut lagi kepada kelompok 3. Kasih apa dulu kelompok 1 2. Lanjut kelompok 3. Silakan kelompok 3. Baiklah, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai akikah tersebut. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa itu pengertian dari akikah. Nah, akikah yang pertama pengertiannya menurut bahasa itu rambut yang tumbuh di kepala bayi. Nah, paham tuh? Maksudnya menurut bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Nah, sedangkan menurut istilah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 dan kelipatan 7 dari kelahiran bayi, serta mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru lahir. Jadi apabila kita mengakikahkan anak, yang pertama yang kita lakukan adalah menyembelih, kemudian mencukur rambutnya atau menggunting rambutnya, kemudian memberi nama. Nah, maka setelah kita memberi nama, kasihlah nama anak kita dengan nama-nama yang baik, karena nama itu merupakan doa. Nah, karena kita setiap dipanggil orang itu merupakan doa. Dan maka silakan dipilih nantinya nama anak kita dengan nama-nama yang baik. Jangan dipanggil nama-nama yang jelek. Jangan dikasih anak kita dengan nama-nama yang jelek. Silakan diberikan anak itu sesuai dengan syariat Islam. Yaitu berilah nama dengan menggunakan nama yang Islam. Nah, lanjut lagi kepada hukum akikah. Nah, hukum akikah itu sunat bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup anaknya. Siapa yang menanggung nafkah hidup? Orang tua kita siapa? Ayah, kamu ibu. Nah, berarti yang wajib mengakikahkan anaknya adalah ayah. Nah, hadis Nabi yang berbunyi, kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yaumas sabiqi wa yuqlaku ra'suhu wa yusamma. Nah, yang artinya setiap anak tergagai dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ke-7 dan dicukur rambutnya dan diberi nama. Itulah hadis riwayat Ahmad dan Imam yang 4. Nah, kemudian lanjut lagi kepada jenis dan syarat-syarat hewan akikah. Nah, coba yang perhatikan. Nah, ini bayinya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, kalau laki-laki ketentuan hewan yang harus disembelih untuk kita apa? Dua. Nah, 2 ekor kambing. Nah, kemudian ini Ada 2
hewan yang kita jadikan akikah itu yang baik, yang bagus, yang sehat. Nah, itu yang kita jadikan untuk akikah. Nah, untuk anak laki-laki, bayi laki-laki, ketentuannya adalah 2 ekor kambing. Kemudian untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Itulah ketentuan dari jenis hewan akikah. Nah, kemudian masuk lagi kepada waktu pelaksanaan akikah. Nah, kapan waktu pelaksanaan akikah tersebut? Nah, yang pertama, penyembelihan akikah dilaksanakan pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21 dari kelahiran anak, yang mana dijelaskan oleh Rasulullah, yang mana akikah disembelih pada hari ke-7, ke-14 atau ke-21 dari lahirnya anak tersebut. Namun demikian, yang paling afdal, atau yang paling utama, akikah itu dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Nah, tadi saya ditanyakan, apakah boleh kita menyembelih atau menikahkan anak kita setelah hari yang ditentukan? Boleh, karena yang diutamakan atau yang sebaiknya itu ya pada hari ke-7, ke-14 dan hari ke-1. Nah, kemudian masuk lagi yang terakhir, masuk kita lagi pada hikmah akikah. Nah, setelah kita melaksanakan akikah, memotong kambing, kemudian diberikan kepada masyarakat, apa hikmahnya? Hikmahnya di sini yang pertama, merupakan wujud rasa syukur kepada Allah atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepadanya. Nah, jadi inilah hikmah yang pertama, merupakan wujud rasa syukur kita, bersyukur kita kepada Allah telah mendapatkan atau telah dikaruniakan seorang anak. Nah, kemudian yang kedua, menambah rasa cinta anak kepada orang tua, karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia, dan bagi orang tua merupakan bukti keimanannya kepada Allah. Nah, itulah hikmah dari akikah yang kedua. Dan yang terakhir, mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seseorang anak yang telah lama mereka idam-idamkan, yang mereka mendapatkan bagian dari akikah tersebut. Nah, anak-anak ibu, inilah hikmah dari akikah. Ada yang ditanyakan dari penjelasan ibu? Jelas ya. Kemudian masuk lagi kita kepada kesimpulan. Nah, siapa bisa menyimpulkan? Nah, kelompok 1, coba simpulkan apa saja pelajaran kita pada hari ini. Nah, betul. Kelompok 2 apa lagi? Jenis hewannya 2 ekor untuk laki-laki, 1 ekor untuk perempuan. Nah, betul. Jadi untuk ketentuan hewannya 2 ekor untuk anak laki-laki dan 1 ekor untuk anak perempuan. Nah, yang terakhir, waktu pelaksanaan. Nah, kelompok 3, kapan waktu pelaksanaannya? Dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran seorang anak. Nah, pada hari ke-7 dan kelipatan anak dilahirkan. Nah, kemudian hikmahnya yaitu merupakan wujud rasa syukur kepada Allah, kemudian menambah rasa cinta anak kepada orang tua, mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara. Nah, ibu, itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Kemudian untuk tugas atau PR. Nah, ini ibu bagikan ke LKPD. Nah, silakan di sini ada perintahnya. Silakan anak ibu tonton video, kemudian dijawab pertanyaannya di sini. Nah, minggu depan silakan dikumpulkan ya. Oke, Nah, kemudian untuk minggu depan, karena pelajaran kita telah habis hari ini mengenai kurban dan akikah, jadi minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian. Ibu harapkan anak-anak ibu silakan diulang-ulang kembali pelajarannya mengenai kurban dan akikah.